Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama tak lupa kita mengawali majelis kita dengan banyak memuji dan memuja serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sampai pada malam hari ini. Kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Insyaallah nanti kita juga salat isya secara berjamaah, dan kita juga diberikan kesempatan untuk bermajelis membaca tentang bagaimana kita beradab kepada Al-Quran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita agungkan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Al-Quran dan mengajarkannya kepada umat manusia, sekaligus menjelaskan, mencontohkan, dan meneladankan isi dan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran bisa menjadi petunjuk yang nyata, yang bisa disaksikan dan dilaksanakan oleh umat manusia sebagai petunjuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terakhir pekan lalu kita menjelaskan atau membaca tentang sebagian atau beberapa hal yang dianggap sebagai bid'ah munkarah dalam masalah membaca Al-Quran, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seperti adanya keyakinan tentang surah Al-An'am di rakaat terakhir di malam yang ketujuh pada bulan Ramadan, dan meyakini itu sebagai sesuatu yang mustahabbah. Kata beliau, ini minal bid'ah al-munkarah, termasuk bid'ah yang munkarah. Kemudian fasal yang akan kita baca, beliau mengatakan, Imam An-Nawawi berkata rahimahullah ta'ala, faslun fi masaila gharibatin tad'ul hajatu ilaiha. Pasal tentang masalah-masalah yang gharibah, masalah-masalah yang jarang terjadi, yang dibutuhkan untuk dijelaskan. Pertama beliau mengatakan, minha annahu idza kana yaqra fa'urida lahu rih fayanbaghi an yumsika 'anil qira'ati hatta yatakamala khurujuha thumma ya'udu ila al-qira'ati. Kadza rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha wa huwa adabun hasan. Wa minha annahu idza tatha'aba amsaka 'anil qira'ati hatta yanqadhiya at-tatha'ubu thumma yaqra'. Qala Mujahid wa huwa hasanun. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi, fa inna asyaitana yadkhul." Rawahu Muslim. Wa minhu annahu idza qara'a qawla Allah azza wa jalla wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah wa qala al-yahudu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wa nahwu dhalika min al-ayat yanbaghi an yakhfidha biha sawtahu kadza kana Ibrahimun Nakhai radhiyallahu anhu yaf'al. Wa minha ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dha'if 'an asy-Sya'bi annahu qila lahu idza qara'a al-insanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi yusalli 'alan nabi qala na'am. Ya, itu dulu. Pertama, beliau mengatakan di antara hal yang perlu dijelaskan, ya. Pertama, apabila dia membaca Al-Quran, fa'uridha lahu rih, ya, maka dia diperhadapkan dengan keluarnya angin, kentut maksudnya. Ketika membaca, terus kita kebelet kentut, ya, sakit perut mau kentut, maka bagaimana caranya? Beliau mengatakan, fayambaghi an yumsika 'anil qiraati hatta yatakamala khurujuha. Ya. Maka seharusnya dia menahan bacaannya, artinya menghentikan bacaannya ketika kita merasa mau kentut, ya, perut kita sudah sakit, ya, maka kata beliau, bacaan kita hentikan dulu sementara, hatta yatakamala khurujuha, sampai semua anginnya keluar dan perut kita tidak lagi terasa sakit, thumma ya'udu ilal qiraah, ya. Setelah itu baru dia melanjutkan bacaannya. Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan yang lain dari Atha. Dari Atha ibn Abi Rabah, Imam Makkah, ya, dari kalangan tabi'in pada masanya. Wa huwa adabun hasan. Dan ini adalah adab yang baik. Ya. Jadi kalau mau kentut, berhenti dulu bicara. Kenapa disuruh berhenti dulu baca? Karena kalau sementara membaca terus bertahan, ya, nah itu bisa jadi bacaannya bisa salah, ya. Misalnya walamma walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, kita tahan baru suara kita tidak jelas, ya. Maka kata beliau lebih baik berhenti dulu bacaannya. Walaqad ja'at rusulna Ibrahim, kita kentut, kasih keluar dulu anginnya itu, ya, kasih keluar sampai full, ya, sampai selesai semua, ya. Kemudian tidak ada lagi rasa sakit, baru kita lanjutkan. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra faqalu salama qala salam fama labitha an jaa bi'ajalin hanid. Contohnya begitu, ya. Ini kata beliau adabun hasan, ya. Yang selanjutnya, apabila seorang itu menguap, ya, maka hendaklah dia juga berhenti dari bacaannya sampai menguapnya selesai, baru melanjutkan bacaan. Jadi ada hal-hal yang membuat kita ketika membaca itu terganggu, ya. Dan hal itu tada'ul hajah ilaihi,
Ya, hal itu harus kita kerjakan atau harus kita selesaikan. Ya. Maka kita selesaikan juga dulu hajatnya itu, baru lanjutkan qiraah. Ya. Nah, jangankan baca Al-Quran, sholat saja, ya, kalau kita tahan kentut atau tahan kencing atau tahan buang air, kata Nabi SAW, kasih batal sholat. Ya. Batal. Kenapa? Karena mengurangi kekhusyuan. Sedang membaca, ingat yang di bawah ini. Sedang membaca, ingat, mau konto ini. Sedang membaca, mungkin. Kata Rasulullah, batalkan sholatnya. Pergi qadha hajat dulu. Ya. Dalam hadis disebutkan, apa hadisnya Rasulullah SAW? Astaghfirullahaladzim. Wa naha Rasulullah SAW anis shalah wa huwa yadfa'u al-akhbathaini, ya. Wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, kata Nabi SAW. Apa hadisnya? Wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Awalnya apa hadis? Ada yang ingat? Ya. Ya, Rasulullah SAW melarang orang sholat dalam keadaan dia sedang yudafi'ul akhbathan. Dia sedang bergelut dengan dua hal yang buruk, yaitu al-baulu. Pertama al-baul, kencing. Nah, yang kedua buang air besar. Ya, karena mengganggu kekhusyuan. Ya, begitu juga kentut. Ya, kentut kalau lama ditahan sakit perut. Ya, begitu dia keluar meledak dia. Semua orang dengar. Ya. Maka kata beliau, dalam sholat kita disuruh untuk batalkan dulu, baru pergi wudhu, baru sholat ulang. Ya. Nah, begitu juga dalam qiraah ketika membaca Al-Quran. Artinya sedangkan sholat saya disuruh batal, apalagi membaca Al-Quran. Tentu di sini maksudnya membaca Al-Quran ketika kita tidak sholat, membaca Al-Quran di luar sholat. Nah, kalau sholat saja disuruh berhenti atau dibatalkan, kemudian nanti diulangi lagi dari awal, nah berarti membaca Al-Quran juga demikian. Ya, karena membaca Al-Quran juga perlu khusyuk, perlu kekhusyuan, dan apa namanya, menahan kentut, menahan kencing, menahan ngantuk. Nah, itu bisa membuat kekhusyuan menjadi hilang sementara. Ya. Maka lebih baik qiraahnya diberhentikan dulu, nanti baru sambung ulang. Kemudian dalilnya apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menguap, ya, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya, menahan mulutnya dengan tangannya, atau menutupi mulutnya dengan tangannya. Ya. Jadi kalau mengantuk atau menguap, harus tutup mulut dengan tangan. Apa kata Nabi, dia punya ilat, fa inna syaitana yadkhul. Ya. Karena bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Ya. Jadi ini adab menguap, harus ditutup. Ya, tutup mulut. Kalau kita tidak bisa tahan, ya. Terkadang kalau kita menguap, kita bisa tahan, mulut kita tidak terbuka. Tapi ada saatnya karena kita mengantuk sekali, menguap itu biar ditahan tidak bisa tertutup mulut, dia harus buka, maka harus ditutup dengan tangan. Ya. Ilatnya kata Rasulullah, karena itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Ya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kalau kita menguap di depan orang juga tidak gagah dapat lihat. Ya. Macam kuda Nil. Macam kuda Nil, terbuka mulutnya itu, ya, kelihatan langit-langit, kelihatan juga apa tenggorokan di belakang, ya, dan hidung juga terbuka lebar, lubangnya kelihatan juga. Ya, maka adabnya harus ditutup, baik ketika kita menguap di depan orang ataupun di belakang orang atau di ketika sendiri. Ya, jangan menguap ditambah dia punya suara.
wah, seperti orang yang apa itu tidak boleh, tidak beradab, tidak sesuai dengan adab dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita menguap itu otomatis tidak bisa membaca, ya, otomatis tidak bisa membaca. Kenapa? Karena mulut kita tutup dengan tangan, dan mulut ketika ditutup dengan tangan dan dia dalam keadaan menganga itu otomatis tidak bisa mengucapkan apapun, ya, tidak bisa mengucapkan apapun. Maka adabnya qiraah kita dihentikan dulu, baru nanti setelah menguap selesai baru dilanjutkan. Kemudian adab-adab yang selanjutnya, ketika kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran, ya, ketika kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran, kita disunnahkan untuk merendahkan suara. Ayat pertama, Quran Surah Taubah ayat 40. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Ketika ayat itu kita baca, suara kita rendahkan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Apa lanjutannya? Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Quran Surah At-Taubah ayat ke-40. Coba kita baca. Ayat 40. Ayat 30 berarti salah tulis ini. Iya, ayat 30. Bagian sini. Nah, ayat 30. Berarti di sini salah cetak. At-Taubah 30. Ya, bacanya muqalatil yahudu. Kalau kita baca dari awal, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Ya, gitu cara bacanya. Ya, jadi ketika kita baca ayat itu kasih turun. Ya. Kenapa? Karena di situ ayat tentang kesyirikan. Ya. Berkata orang Yahudi, Uzair itu adalah anaknya Allah. Dan berkata orang Nasrani, Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Ya. Dan itu tidak pantas untuk dilantangkan suara kita. Ketika kita membaca itu karena maknanya demikian. Nah, begitu juga ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 64. Wa qalatil yahudu maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Jadi ketika kita baca wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, kasih turun suara. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Begitu setelah itu selesai baru naikkan ulang. Ghullat aydihim,
walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kemudian ayat yang ketiga Quran surah Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah. Ya. Jadi semua ayat-ayat yang menyebutkan Allah itu punya anak, Allah itu punya Allah punya sifat-sifat yang memang bukan milik Allah, ya, disifatkan oleh orang-orang kafir yang bertentangan dengan sifat Allah yang asli, maka ketika membaca ayat-ayat tersebut kita rendahkan suara, ya. Wa nahwa dzalika minal ayat, ya, jadi dan ayat-ayat yang semisalnya. Jadi ini cara merendahkan atau meninggikan suara ketika membaca Al-Quran, ya, di antara adabnya itu adalah ketika kita membaca ayat-ayat di mana menjelaskan tentang orang-orang kafir, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka rendahkan suara, setelah itu baru tinggikan suara. Ketika kita meninggikan suara itu artinya kita mengifbatkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita sebutkan sebelumnya. Seperti kalau kita baca wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Jadi ini seperti dialog, ya. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, ya. Tangan Allah itu maghlulah. Maghlulah itu apa? Tertahan, ya. Ya. Artinya Allah itu pelit, ya. Kata orang Yahudi itu Allah itu kikir, pelit, dia tidak kasih umatnya rizki, ya. Bayangkan itu, mereka mensifati Allah dengan sifat yang mustahil bagi Allah, ya. Mustahil Allah kikir, mustahil, ya. Maka ayat setelahnya sebagai bantahan terhadap ayat itu. Bullat aidihim, ya. Tangan mereka lah yang kikir, ya. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kemudian kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, yaitu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah mabsuutatan. Mabsuut itu artinya terbuka lebar. Yunfiqu kaifa yasha. Dia memberikan rezeki, nafkah, ya, sebagaimana yang dia kehendaki, ya. Ini ayat tentang salah satu sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha memberi rizki, ya. Dia membuka tangannya lebar-lebar. Membuka tangan lebar itu, ya, adalah biasanya ungkapan untuk menjelaskan kedermawanan. Tangannya terbuka lebar. Baik. Ini adabnya. Kemudian adab selanjutnya, kata beliau. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita membaca firman Allah dalam Quran surah Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ketika Asy-Sya'bi ditanya, Asy-Sya'bi adalah imam Asy-Sya'bi, ditanya apakah kita membaca selawat ketika membaca ayat itu, beliau mengatakan na'am. Jadi seperti itu adab membaca Al-Quran. Kalau ada ayat-ayat tentang nikmat seperti yang disebutkan di hadis yang sebelumnya, kalau Rasulullah SAW membaca ayat tentang nikmat, beliau meminta kepada Allah, memohon. Kalau ada ayat-ayat tentang azab, beliau minta perlindungan. Itu cara Nabi membaca Al-Quran.
Nah, kata Imam Asy-Sya'bi, kalau ketika kita membaca ayat Al-Ahzab ini, ya, ada perintah berselawat di situ, maka kita berselawat. Ya. Kemudian, wa minha annahu yustahabbu lahu an yaqula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a wat-tini waz-zaitun faqala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaif an rajulin an a'rabiyyin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Tirmidzi hadzal haditsu innama yurwa bi hadzal isnad anil a'rabi an Abi Hurairah qala wala yusamma. Ya. Jadi ada juga adab selanjutnya ketika kita membaca surah At-Tin. Ya. Setelah membaca surah At-Tin, setelah selesai ayatnya, ya. Di situ kan ada pertanyaan dalam akhir ayat itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Itu pertanyaan. Bukankah Allah ahkamul hakimin? Ya. Hakim yang paling adil. Ya. Maka falyaqul, kita jawab bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Bala. Apa artinya bala di sini? Alaihissallahu, bukankah? Ya. Kalau ada bahasa Arab itu, kalau ada pertanyaan bukankah kamu yang tidur? Kalau kita mengatakan iya, berarti kita yang tidur. Kalau kita jawab bukan, berarti bukan. Paham ini? Ya, misalnya ada ustadz yang bertanya, ya, dia lihat anak tidur waktu, ada santri tidur waktu mengaji. Ya. Tapi ustadz kayaknya ragu-ragu ini si fulan atau si fulan. Maka dia tanya si fulan itu, bukankah kamu yang tadi tidur? Kalau dia jawab iya, berarti dia yang tidur. Kalau dia bilang bukan, berarti bukan. Nah, begitu ya dalam bahasa Arab. Alaisa, ya, kalau ada pertanyaan alaisa, ya, apakah bukan Allah? Ya, atau bukankah Allah? Ya. Kalau kita mengatakan iya, berarti bukan. Ya. Kalau kita mengatakan bukan, berarti iya. Ya. Maka jawabnya bala. Wa ana ala dzalika minasy syahidin, dan saya menjadi saksi atas hal tersebut. Ini hadisnya dengan sanad yang dhaif dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Dengan kenapa didhaifkan? Imam Tirmidzi menjelaskan sanadnya ada yang rawinya itu an rajulin an a'rabi, ya, an Abi Hurairah. Jadi ada orang yang tidak dikenal dalam sanad hadis ini. Pertama an rajulin, ya, an rajul ini wala yusamma, artinya tidak diketahui namanya siapa ini an rajul ini. Wa an a'rabiyin, nah, ini juga tidak diketahui a'rabi ini siapa. Ya, jadi syaratnya terputus. Ya, syaratnya terputus karena ada dua orang yang tidak dikenal, majhul, ya, disebut majhul. Jadi syaratnya tidak kuat. Ya, jadi tetap beliau mengatakan hadisnya hadis yang sanadnya lemah. Kemudian yang selanjutnya, waruya warabnu Abi Dawud wa ghairuhum fi hadzal hadits ziyadah ala riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi wa man qara'a akhira la uqsimu bi yaumil qiyamah alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta falyaqul bala wa ana ashhad wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Ya. Jadi ayat-ayat yang seperti ini ada ketika kita membaca, ada jawabannya, ya. Karena seperti dialog, ya, seperti dialog yang terjadi. Nah, kalau kita membaca surah Yaumul Qiyamah, suratul Qiyamah, ya. Ayat akhir surahnya Allah mengatakan
alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Ya, maka kita mengatakan bala. Ya, wa ana ashhad. Ya. Kemudian wa man qara fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kita mengatakan falyaqul amantu billah. Nah, ini adab-adab. Dan hadisnya adalah tambahan yang hadis tadi ya. Disebutkan ada tambahan ziyadah dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum annahum kanu idza qara'a ahaduhum sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbil a'la. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fiha subhana rabbil a'la 3 marrat. Ya, jadi kalau kita membaca surah Al-A'la, ketika kita membaca sabbih isma rabbikal a'la, ya, dijawab dengan mengatakan subhana rabbil a'la. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu shalla fa qara'a akhir surah ya bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa qad nassa ba'du ashabina ala annahu yustahabu an yuqala fi sholati ma qaddamnahu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwar thalath wa kadzalika yustahabu an yuqalu baqiya ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu ta'ala alam. Ya. Dan disebutkan dari Ibnu Mas'ud kalau beliau salat dan membaca Bani Israil, ya, membaca surah Bani Israil di akhir-akhirnya itu ada firman Allah apa alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, ya, dan seterusnya itu, maka dibaca waqad nassa ashabuna an yusabu fi an yuqalu fi sholati ma qaddamnahu fi hadits Abi Hurairah. Ya. Jadi jawaban-jawaban itu yang kita sebutkan itu, ya, kata beliau diistihbabkan untuk dikatakan baik ketika kita membaca di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya. Wa kadzalika yustahabu an yuqala baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu. Ya. Mana hadis Abi Hurairah disebutkan yang tadi itu. Ya. Hadis tentang watini wa zaitun. Kemudian la uqsimu biyaumil qiyamah dan ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Kita memberikan jawaban seperti yang sesuai dengan maknanya. Tapi ini mustahab, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau kita tidak tahu jawabannya tidak apa-apa. Jangan sampai salah jawab. Ya. Kalau salah jawab jadi maknanya jadi berbenturan nanti. Baik. Ini adab-adab tentang hal-hal yang perlu dibaca, perlu ditinggalkan, perlu direndahkan suara, ya, perlu ditinggikan dan seterusnya. Selanjutnya, faslun fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalam. Fasal tentang membaca ayat Al-Qur'an namun diniatkan bukan membaca Al-Quran, ya, tapi diniatkan sebagai kalam. Namanya iqtibas. Dalam bahasa balaghah iqtibas. Ya, jadi orang berbicara, ya, di antara kalimat-kalimat dalam ketika dia berbicara itu dia mengutip ayat Al-Quran dan langsung memasukkannya ke dalam kata-katanya. Ya. Namanya iqtibas. Ya, iqtibas. Itu hukumnya apa itu? Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Wa ruwiya an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu kana yakrahu an yata'awwal al-Qur'ana bi syai'in yu'ridu min amri dunya. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah wa tini wa zaitun wa turi sinin wa rafa'a sawtahu wa qala wa hadzal baladil amin. Wa
Wan Hukaim bin Sa'd anna rajulan minal muhakkamati ata Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa fi salati subhi wa faqala la in asyrakta la yahbatanna amaluka fa ajabahu Aliyun fi salati fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Qala ashabuna wa idza sta'dana insanun 'alal musalli faqala al musalli udkhuluha bisalamin aminin fa in arada tilawata aw tilawata wal i'lam lam tabtul salatahu wa in arada al i'lama wa lam yahdurhu niyatun batalat salatuhu. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam masalah ini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Ya. Apakah boleh orang membaca Al-Qur'an tapi niatnya dia berbicara atau menjawab panggilan seseorang atau menjelaskan sesuatu, ya. Tapi dia pakai ayat Al-Quran. Tapi dia tidak niatnya bukan membaca Al-Quran, membaca ayat itu sebagai Al-Quran, ya. Dia niatnya membaca ayat itu sebagai bagian dari ucapannya atau iktibas. Maka disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud di sini ada khilaf para ulama. Pertama, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau mengatakan ini hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh karena dia masuk dalam kategori orang yang yata'awwalul Quran bi syai'in yu'radu min amrid dunya, ya. Masuk dalam kategori mengucapkan ayat Al-Quran tapi tujuannya untuk dunia. Ini tidak boleh, ya. Kata beliau hukumnya makruh. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau ketika membaca surah At-Tin di Makkah dalam salat Maghrib, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi beliau membacanya wa hadzal baladil amin, dibaca dengan suara yang keras. Karena maksudnya al-balad dalam ayat itu adalah kota Makkah. Dan demi tin, demi zaitun, ya, demi gunung Tur. Jadi Allah bersumpah dengan 4 makhluknya dalam surat Tin. Pertama buah tin, buah zaitun, kemudian gunung Tur dan kota Mekah. Wa hadzal baladil amin. Ya. Dan demi ini negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika membaca ayat itu di Mekah, beliau tinggikan suaranya ketika mengucapkan wa hadzal baladil amin. Nah, kemudian yang selainnya disebutkan oleh Hukaim bin Sa'd bahwa seorang laki-laki dari Al-Muhakkamah, ya, mendatangi Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada salat subuh, ya, wa huwa fi salati subhi faqala, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Fa ajabahu Aliyun bi shalah fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Jadi ini hadis atau athar tentang yang mengatakan boleh, ya, yang tadi itu tidak boleh, ya, karena Imam Ibnu Abi Dawud mengatakan khilaf, ya. Satu pihak sebagian ulama mengatakan makruh, ya, termasuk diantaranya Imam Ibrahim An-Nakhai. Nah, ini athar yang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menunjukkan itu boleh, ya, dalam salat. Ya. Dalam salat beliau disebutkan didatangi oleh seseorang, ya, dan orang itu membaca lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Maka Ali menjawab ketika salat, menjawab dengan firman Allah juga, fasbir inna wa'dallahi haqq
wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Ya. Jadi beliau jawab ayat itu dengan menjawab ucapan orang tadi dengan membaca ayat Al-Qur'an ketika beliau sholat. Ya. Jadi seperti orang yang jawab-jawaban. Ya. Tapi yang satu di luar sholat, yang satu ketika orang itu di luar sholat, tidak sholat. Ali bin Abi Thalib di dalam sholat. Ya. Jadi dia membaca ayat itu seperti dia menjawab apa yang dikatakan oleh orang tadi ini. Ya. Ini dalilnya. Kemudian waqala ashabuna. Nah, ini kata Imam An-Nawawi, berarti ini berkata imam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bagaimana cara menggabungkan dua kalimat atau dua pendapat ini? Nah, beliau mengatakan cara menyingkronkannya, idza sta'dzana insanun 'alal musalli faqala al-musalli udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Fa in arada tilawata aw tilawata wal i'lam lam tabtul salatuhu. Wa in arada al-i'lam wa lam yahdurhu niyatun batalat salatuhu. Ya. Jadi ketika orang dalam salat, kemudian kata beliau, kalau ada orang yang berkunjung, ya, ada orang yang berkunjung dan kita dalam keadaan salat, ya, maka bagaimana cara sementara orang tidak lihat kita di dalam itu, sedang apa kita di dalam, dia minta izin masuk. Nah, karena kita sedang sholat, kalau kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah, ya, karena waalaikumsalam kan bukan sesuatu yang dibaca ketika sholat. Kalau kita menjawab salam, ya, sholatnya bisa batal. Maka bagaimana caranya? Diucapkanlah ayat Al-Quran. Ya. Contohnya adalah ayat yang mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Masuklah ke dalamnya dengan keselamatan dan dengan aman. Ini ayat tentang penghuni surga, ya, yang disuruh masuk ketika mereka masuk surga, ya, sebagai salah satu sambutan untuk mereka ketika masuk surga. Mereka dikatakan kepada mereka udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Masuklah ke dalamnya dengan selamat dan penuh keamanan. Nah, ini ketika kita baca dalam sholat, kemudian niat kita, ya, membaca sekaligus mengiklam, ya, iklam itu memberitahukan. Ya. Niat kita ada dua, niat membaca Al-Quran dan niat memberitahukan atau niat menyambut orang yang berkunjung itu. Hukumnya kata beliau lam tabtul salatuhu, ya, tidak batal salatnya, ya, karena niatnya membaca. Tapi kalau niatnya i'lam dan tidak ada niat untuk membaca Al-Quran, ya, maka batalat salatuhu, salatnya batal. Ini perbedaannya, ya. Ketika kita dalam salat membalas panggilan orang dengan ayat Al-Quran dan diniatkan untuk membalas, ya, bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka salatnya bisa batal, ya. Tapi kalau di luar salat maka sesuatu yang tidak mengapa. Kalau di luar salat, ya, kita menggunakan ayat Al-Quran dalam iktibas, ya, sebagai iktibas dalam kalam. Kalau di luar salat maka tidak ada konsekuensinya karena kita tidak salat. Tapi kalau di salat itu, kata Imam Nawawi, ya, dalam pendapat imam dalam mazhab Asy-Syafi'i, niatnya harus jelas. Nah, kita ucapkan itu potongan dari ayat itu sebagai bacaan ayat, atau kita sedang memberitahu atau membalas, menyambut orang yang bertamu dan lain sebagainya, ya, maka itu berbeda hukumnya.
Kalau kita hanya berniat membalas ucapan orang yang di luar, maka jadi batal. Ya. Tapi kalau kita niatnya dua, ya, membaca Quran sekaligus membalas, ya, tilawah wal i'lam, ya. Fa in arada tilawah aw tilawah wal i'lam, ya, lam tabtul sholatu, maka sholatnya tidak batal. Ini adab-adab kita membaca Al-Quran, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, dalam kondisi-kondisi yang tertentu, ya. Ya. Selanjutnya faslun, idza kana yaqra'u masyian famarra ala qaumin yustahabbu an yaqta'al qira'ata wa yusallim alaihim thumma yarji'u ila al-qira'ah walau a'ada at-ta'awudha kana hasanan walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu faqad qala al-imam Abu Hasan al-Wahidi al-aula tarkus salami al-qari'i lishtighalihi bit-tilawati qala fa in sallama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah qala fa in arada radda bil lafzi raddahu thumma ista'nafa al isti'adzata wa 'awada tilawah wa hadha alladhi qalahu dha'ifun wa dhahiru wujub ar-raddi bil lafzi faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ati hal al-khutbati wa qulna al-insatu sunnatun wajaba raddu salami ala asahhil wajhain fa idza qalu hadha fi hal khutbah mal ikhtilafi fi wujubil insat wa tahrimil kalam fa fi halil qira'ati allati la yahrumul kalamu fiha bil ijma' aula ma anna radda salam wajibun bil jumlah wallahu a'lam. Ya, hukum membaca Al-Qur'an dan mengucapkan salam. Ya, kalau kita membaca sambil berjalan, ya, dan tiba-tiba kita melewati satu kaum, maka diistihbabkan untuk menghentikan bacaan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kita lewati tersebut. Setelah itu baru kita melanjutkan qiraah, ya. Jadi kalau kita jalan-jalan, sementara sedang jalan kita sambil baca Quran, murajaah misalnya, ya, sambil baca Quran, sambil murajaah jalan, ya. Kita lewati beberapa orang, dan seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, haqqu at-tariq, ya. Apabila kita berjalan, kata Rasulullah SAW, fa'atu at-tariqa haqqah, ya. Maka berikan jalan itu haknya. Apa haknya jalan? Di antaranya adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita lewati. Maka ketika kita lewat, kita sedang murajaah Al-Quran, maka murajaah kita hentikan dulu, ucapkan dulu salam, baru lanjutkan murajaahnya, ya. Dan kata beliau, kalau ketika kita selesai mengucapkan salam, ketika kita mau mengulangi atau melanjutkan tilawah, maka dianggap sesuatu yang bagus ketika kita membaca ta'awudz dulu, ya. Jadi ta'awudznya disunahkan untuk diulangi, ya. Ini kalau kita yang lewat, ya. Bagaimana kalau kita yang dilewati, ya. Jadi kita sedang duduk membaca Al-Quran, tiba-tiba ada orang lewat, kemudian orang lewat itu mengucapkan salam, ya, seperti kita tadi mengucapkan salam kepada mereka. Nah, mereka ucapkan salam kepada kita, sedangkan kita sementara membaca Al-Quran, ya. Nah, di sini ada dua pendapat, ya. Pertama, tarkus salami alal qari lishtighali bitilawah, ya. Fa in sallama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah, ya.
qala fa in arada rabb bil lafzi raddahu thumma ista'nafa al isti'adzah wa awada tilawah. Ya. Jadi pendapat pertama mengatakan kalau kita sedang membaca Al-Qur'an, ada orang lewat dan mengucapkan salam, ya, kita membalasnya dengan cara memberikan isyarat. Ya. Tidak membalas dengan ucapan. Ya, tidak membalas dengan ucapan. Jadi kita tidak mengatakan waalaikumsalam. Cukup angkat tangan. Dan tilawah tetap dilanjutkan. Nah, kalau kita mau mengucapkan dengan membalas dengan ucapan, ya, maka kita ketika mengawali bacaan yang selanjutnya kita membaca isti'adzah. Ya. Nah, ini kata beliau, wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Ya. Ini perkataan yang dhaif. Artinya perkataan yang pertama. Perkataan yang sahih kata beliau, wadh-dhahiru wujubur raddi bil lafzi. Ya. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Qur'an, kemudian ada orang lewat mengucapkan salam, maka wajib menjawab salam dengan ucapan. Artinya hentikan bacaan. Ya. Kenapa? Karena menjawab salam itu wajib. Ya, menjawab salam hukumnya wajib. Naam. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ah hal al-khutbah wa qulna al-insat sunnatun wajaba raddus salami ala ashil wajain. Fa idza qalu hadha fi hal al-khutbah mal ikhtilaf fi wujub al-insat wa tahrimil kalam fa fi hal al-qira'ati allati la yahrumul kalam fiha bil ijma' aula ma'anna raddas salam wajibun bil jumlah. Ya, jadi beliau mengatakan sama dengan orang yang ketika khutbah Jumat ada orang yang masuk masjid dan dia mengucapkan salam, maka kita yang sedang mendengarkan khutbah itu apakah wajib menjawab salam atau tidak? Ya. Maka dikatakan qala ashabuna, ya, berkata imam-imam kami dalam mazhab Syafi'i, wajib raddus salami ala ashil wajhain. Ya. Jadi wajib membalas salam dalam pendapat yang lebih sahih dari dua wajah, dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang satu mengatakan tidak wajib menjawab, yang satu mengatakan wajib. Ya, tapi beliau mengatakan yang lebih sahih adalah yang wajib. Artinya wajib jawab salamnya orang yang masuk ke masjid ketika kita sedang mendengarkan khutbah. Ya. Padahal waktu kita mendengar khutbah itu kita disuruh untuk insat, ya, untuk mendengar atau untuk diam. Tapi karena ada orang yang masuk mengucapkan salam, maka kita diwajibkan menjawab salam. Nah, begitu juga ketika qiraah. Ya. Kalau ketika kita qiraah tidak ada kewajiban insat seperti mendengarkan khutbah. Ya, karena qiraah itu kan, ya, ketika kita membaca, apalagi di luar salat, membaca Al-Qur'an tuh ketika di luar salat itu tidak sama dengan hukum mendengarkan khutbah ketika kita sholat Jumat. Ya. Karena ketika khutbah itu ada perintah untuk ansitu wasma'u, ya. Perintah untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib ketika dia sedang khutbah. Ya. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran kan tidak ada perintah khusus. Apakah kita mendengar ini, menjawab salam ini, tidak ada perintah khususnya. Ya. Maka kata beliau, kalau yang diperintah khusus saja orang menjawab salam dengan lafaz, apalagi yang tidak ada perintah khususnya. Ya, maka beliau mengatakan ketika yang benar dari pendapat yang tadi itu, kalau ada orang lewat di depan kita sedangkan kita sedang membaca Al-Quran atau murajaah Al-Quran dan dia mengucapkan salam, maka kita wajib menghentikan bacaan kemudian menjawab salam orang tersebut dengan
dengan jawaban lisan, ya, waalaikumsalam warahmatullah, ya. Dan beliau mengatakan anna raddas salami wajibun bil jumlah, ya. Dalam kondisi, semua kondisi secara jumlah, secara umum, menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, ini hukum menjawab salam dan membaca Al-Quran, ya. Ya, sekali lagi, kalau kita yang lewat dan kita yang dilewati. Nah, kalau kita yang lewat, kita ucapkan salam, kemudian kita lanjutkan membaca. Kalau kita dilewati, begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita berhenti bacaan, hentikan bacaan, kemudian menjawab salam. Ya, ini adab-adab di mana kita membaca Al-Quran, kita bisa menghentikan bacaan kita, ya, dan ada kondisi yang kita tidak menghentikan bacaan kita, ya. Sudah Isya, ya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut pekan depan dengan pasal-pasal yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.